berkaitan dengan suara burung itu ada satu hal yang menarik sekali. Selama ini tidak akan lebih indah suara penyanyi manusia dan lagu ciptaan para pencipta di Indonesia daripada suara burung. Tapi berubahnya selera ini tadi karena adanya upaya dari LMKN untuk mencari royalti bagi pencipta dan pembenghak terkait. Saya kira sepanjang suara burung itu juga ada produsernya, maka karya rekaman suara berupa suara burung juga akan ada kena royalti karena ada pembenghak terkait karya rekaman suara. Kisru di kalangan pelaku usaha yang menimbulkan kontroversi, terutama tempat-tempat komersil seperti kafe, hotel, restoran, dan tempat komersil lainnya, berawal adanya ungkapan bahwa penggunaan alami suara kicauan burung dan suara alam dapat dikenakan tarif royalti jika digunakan secara komersil. Nah, permasalahan ini timbul karena disampaikan secara tidak utuh. Secara hukum, pencipta itu adalah orang, bukan alam, yang menghasilkan suatu ciptaan bersifat khas dan pribadi. Artinya, suara kicauan burung dan suara alam tidak masuk dalam ranah hak cipta. Kalau kita kembangkan, suara kicauan burung adalah fungsi ekologis, digunakan untuk menarik pasangan, misalnya menandai wilayah, atau memberi tanda bahaya. Dan suara ini kan telah ada, mungkin berbarengan dengan bumi kata saya, atau mungkin sebelum manusia menciptakan lagu atau menemukan alat musik. Dan suara alam seperti suara gemercik air misalnya, deru ombak, tiupan angin, atau gemuruh, atau suara petir, merupakan kan bunyi yang timbul secara alami dari lingkungan tanpa campur tangan manusia. Jadi secara ilmiah, suara alam ini adalah bagian dari ekosistem akustik. Sementara kan lagu itu adalah ungkapan hati. Bisa berbicara tentang cinta, marah, lagi senang, atau memuja Tuhan, atau ungkapan rindu kepada orang tua yang diciptakan oleh kemampuan imajinasi manusia atau oleh kemampuan intelektual manusia yang terampil dan diekspresikan dalam bentuk nyata. Itu kan lagu. Jadi beda sekali kan. Nah, seharusnya pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang kalau menyampaikan tugasnya tidak boleh sepotong-sepotong, tapi harus disampaikan secara utuh. Dikhawatirkan kata-katanya ini kan menjadi fatwa. Kenapa? Karena kalau kita berbicara royalti itu kan memiliki konsekuensi hukum, bisa pidana maupun perdata. Sementara dalam hukum itu dikenal dengan istilah nullum delictum nola pena senegat. Ini tidak ada perbuatan yang dapat dikenakan sanksi atau pidana tanpa ada ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Pada penjelasan pasal 40 ayat 1 huruf B, lagu atau musik dengan atau tanpa tik diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Jadi harus dilihat bersifat utuh. Mungkin maksud beliau bahwa suara kicauan burung dan suara alam itu bisa menjadi bagian dari hak cipta oleh pencipta lagu bila mana suara-suara tersebut menjadi bagian yang dimik atau yang diedit menjadi bagian dari cerita karya tadi. Namun kan tetap saja yang dilindungi itu adalah aransemen atau komposisi, bukan bunyi asli alami. Nah, kita kan dapat logikakan pada peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2001 menyebutkan dan sangat jelas diterangkan pengelolaan royalti itu hanya diperuntukkan untuk hak cipta lagu dan musik. Artinya kalau kita bicara lagu dan musik merupakan karya intelektual manusia. PP ini kan lahir atas pertimbangan untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas manfaat ciptaan dan produk terkait di bidang lagu. Kan kembali lagi kan di bidang lagu dan atau musik sesuai dengan ketentuan pasal 87, pasal 89, pasal 90 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Jadi kalau kita baca PP tadi, pada pertimbangannya, maka akan disebut bahwa PP ini dilahirkan atas pertimbangan pasal 87, pasal 89, dan pasal 90.
Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.